Bekasi. Tadi udah. Kita ya? mau tanya di teman-teman dari dekat, ada yang tinggal di Bekasi nggak? Ngerempet. Bekasi. Jadi rumah Rumah sama Bekasi. Bekasi itu cuma dipisahin sama satu lampu merah. Oh, Jadi begitu bisa udah hijau bilang- kalau lurus itu udah Bekasi. Tapi kan Oh, kalau ini saya masih- belok kanan, jadi nggak Bekasi. Iya, jadi Jadi perbatasan. bisa jadi jangan rumahnya gini, ruang tamu masih Jakarta. Dia masuk ke kamar mandi udah Bekasi. Bagus juga tuh. Berarti lu tinggal di mana? Ada dua daerah nih, Jakarta sama Bekasi. KTP-nya 2 ya? Iya, saking gede Beberapa waktu yang lalu kita kan sempat dengar ada meme-meme yang Meme-nya itu. apa namanya? Bully Kota membuli Kota Bekasi. Bekasi ya. Kemacetan segala macam. Coba kita lihat deh, ada nggak meme-nya? Ada dia begitu. Ada, tadi. nih. Nah, ini adalah daerah Bekasi ya. Ini kemacetannya sampai seperti ini. Tuh meme soal Bekasi. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Awalnya setahu gue ini adalah bercandaan anak-anak Bekasi gara-gara waktu itu lagi panas banget. Tapi bukan cuma di Bekasi doang. Di Jakarta juga lagi panas banget nih, Ya. ada nih. PDKT. Udah PDKT selama 1 tahun ternyata doyan. Jauh. Bye. Nih. Pacaran LDR-nya sesungguhnya itu pacaran dengan orang Bekasi. Ya ampun, segitunya. Sayang Papa pergi dulu ya. Oh, Mana? Ke Bekasi. sih. Kroket. Baru, Pak. Orang Depok pasti. Orang Bekasi nih. Full. Boleh nambah di sini. Tapi itu buat lucu-lucuan sih. Buat lucu-lucuan. Cuma ternyata di Bekasi juga banyak tempat-tempat yang keren. Iya, ini ada salah satunya nih, ada tempat wisata di Bekasi namanya Danau Ciberem. Ini terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Biasanya di akhir pekan sering dikunjungi para pemain sepeda atau pesepeda. Oh, pesepeda sering datang ke situ. tuh kan asik kan Baru tahu tempatnya? di situ. Ada tempat di Danau Ciberem. Bekasi loh ini. Ini Bekasi loh. Ada yang anak Bekasi kan ada nggak? Tahu tempat ya? Oh tahu. Ada Danau Marakas. Danau yang satu ini terletak di Pondok Ungu, Bekasi Iya, iya. Utara. Kalau ini gue tahu nih, Oh, gue tahu. pernah ngelewatin. Bagus Saudara kan? ada yang di daerah situ soalnya. Di Bagus, bagus tuh. ruang tamu lu di Bekasi masa lu nggak tahu? Ini bagus banget nih, para pengunjung keren, biasanya ya. menghabiskan waktu untuk menikmati pemandangan. Sambil mencicipi kuliner, di sana juga ada pesta kuliner ya, banyak sekali kuliner di sana. Sambil mancing juga bisa di situ. Kalau di danaunya bisa mancing ikan, kalau di sebelah sana lu bisa mancing keributan. Ada juga Pantai Muara Beting ya. Ini gak banyak yang tahu kalau Bekasi punya Kalau mau pantai. surfing nggak perlu jauh-jauh. Bisa ke tinggal datang ke Bekasi. sini. Lu bisa ke Bekasi. Pantai Muara Beting nih. Bekasi itu salah satu-satunya daerah yang cuman punya 1 huruf. Bekasi. Ini bagus banget pantainya, asik ya. Ini Lihat tuh. pantainya tuh pasirnya masih putih bersih. Pantai ini juga terdapat hutan bakau dan beberapa hewan seperti buaya rawa dan juga lutung. Lutung hitam. Oh, pantai sepi ya? Pantai sepi. Oh Nggak ada iya yang juga berani. ya. Ada yang berani ke situ. Ada berapa sepi. Ntar Juga, kagak jadi air ke ini ada lagi nih hutan kota. Nih ya. Aduh. Ini buat orang-orang pada olahraga atau sekedar cuma Oh jalan-jalan. ada juga ya hutan kota di Bekasi juga ya. Pacaran. Oh, keren ya ternyata Bekasi keren lah buat anak-anak Bekasi. Hutan kotanya, punya hutan kota nyaman dan asri. Lahannya ada 2 hektar. Berada di desa Berada di Margahayu. Margahayu, Bekasi Selatan. Sering juga dikunjungi di akhir pekan ya, dan menikmati pemandangan dan juga bermain sepeda di sana atau melihat burung-burung merpati dan kutilang. Ada penangkaran berbunyi. Berbunyi. Ada berbunyi. Tuh. Ada jadi ada burung merpati sama burung kutil. Semoga nggak diselepet tuh mana kampung. Jadi burung merpati itu suaranya seperti burung ketilang suaranya seperti merpati. Oh, karena sama-sama burung kan. Dia ngobrol. Dia ngobrol bahasa burung. Ada juga Curug Parigi. Curug tahu nggak artinya apa? Air. Iya, air terjun ya. Curug tuh iya. Bekasi juga dapat menikmati keindahan alam dengan nuansa air terjun. Curug itu namanya air terjun berarti ya. Curug Parigi ini terletak di kawasan Bantar Gebang. Weh. Tapi jangan khawatir kalau Bantar Gebang, kita dengan Bantar Gebang pasti mikirnya itu adalah pabrik sampah kan? Iya, padahal nggak juga. Nggak juga. Ternyata ada lokasi yang bagus juga di sana. Lokasinya juga bersih dan nyaman. Nyaman, Nggak usah khawatir gara-gara dengan Bantar Gebang. Waduh, Paling itu jangan cuman air baunya terjunnya. aja kena. Kena juga sih. Karena udara kan. Bantar Gebang semuanya. Itu ada beberapa tempat yang ternyata sangat luar biasa adanya di Bekasi. Itu yang kita nggak tahu. Sekarang kita akan telepon salah satu artis kita yang ternyata tinggalnya di Bekasi. Siapa dia Ada Samuel Zigwit. Woi, hai. Halo.
Moe, lu lagi ada di Jakarta atau di negara Bekasi sekarang posisi? Lagi di Jakarta nih, udah berapa hari di sini. Moe, udah berapa hari di sini jauh ya berarti ya? Ya kali ini transit ya. Gue mau tanya dong soal yang kemarin banyak tuh yang ngebully Bekasi dengan meme-meme yang seperti itu. Tanggapan lo gimana sebagai anak Bekasi? Ya bangga lah, berarti diperhatiin dong. Iya. Terus lu tau? Moe, lu tahu nggak tempat-tempat wisata di Bekasi? Waduh, kebetulan jarang wisata di Bekasi. Tuh kan, orang Bekasi udah sendiri nggak tahu. Curug Parigi lu tahu nggak? Di Bekasi cuma ke mallnya lah. Curug Parigi tahu nggak? Tadi deket Bantar Gebang kan bilangnya. Betul. Oh, tahu. Tadi dengar kok. Oh, lu dengar. Oh, lu dengar, lu nggak tahu. Tapi pernah ke sana? Ke Bantar Gebang pernah, tapi ke tempat sampahnya. Tuh, Parigi Paling- pernah. Jadi kalau buang sampah deket tuh. Deket banget. Palingan mau main di Metropolitan Mall ya. Enggak, kemarin Tapi mall Bekasi oke. Ada grand apa tuh yang gede banget? Iya, Eh, bagus. Oh, jangan Grand tahu, Bekasi lagi salju nih sekarang. Iya, iya. Lagi apa? Lagi salju. Lagi salju. Lu jangan ngarang gue, ha? Lu mana ada salju di sana, ada juga hujan styrofoam. Lagi syuting kali. Lo udah berapa lama tinggal di Bekasi, Moe? Kebetulan dari kecil sih, dari tahun, sebenarnya rumah bokap dari tahun 90. Kalau rumah yang gue beli di sana dari 2005, kalau nggak salah ke 7 gitu. Tempat favorit lu di mana, Moe? Tempat kuliner deh, kuliner, makanan. Taman Galaksi. Taman Galaksi banyak makanan. Banyak Oh makanan. iya benar. Pernah saya Tempat pernah wisata situ. kuliner yang paling enak di situ ya, di Taman Galaksi ya. Iya, karena banyak pilihannya juga di sana. Oh, oke Moe, thank you ya Moe. Salam Iya. buat teman-teman Bekasi, anak Bekasi semua. Salam Bekasi. Thank you Moe, selamat Iya. beraktivitas. Oke ya, salam juga buat wali kota Bekasi ya. Siapa namanya Pak? Adalah pokoknya. Otakan ya. Pastilah. Pasti ya. Oke, kita sudah di Bekasi, kita akan sekarang ke Spanyol. Ya. Oh, kenapa emang di Spanyol ada apa? Jauh loh Ternyata, tempatnya. iya, karena yang dari Spanyol ini ternyata dia suka juga Ternyata dengan Spanyol itu dekat sama Bekasi. Ini ada pasangan dari Spanyol namanya Marta Martinez dan juga Boris Kanev. Asal Bulgaria dan juga Spanyol melakukan perjalanan melintasi Turki. Irak. Ya, Irak, Kurdistan, Iran, Gurun Asia Tengah, Cina, Burma hingga akhirnya sampai di India. Caranya unik tapi ya. Caranya unik, dilakukan mereka selama 511 hari. Ternyata tanpa menggunakan pesawat, bahkan tidak menggunakan smartphone sama sekali. Oh. Dalam perjalanannya Marta dan Boris ditemani seekor kucing jalanan yang diberi nama Burma. Jadi kucingnya itu yang jadi GPS mereka. Mereka gendus-gendus kemana? nyari jalan cing. Iya, nyari jalan cing. Ternyata dia yang gendus-gendus, dia keliling dunia tanpa smartphone, tanpa pakai pesawat, jadi benar-benar pakai perasaan ya. Itu gimana caranya ya? Lu pernah nggak sih ke luar, apalah ke tempat yang jauh, tapi dengan cara unik mungkin bersepeda paling jauh kemana Bekasi gitu? lah, misalnya ke Bekasi. Tanpa menggunakan kendaraan. Enggak. Terakhir itu aja palingnya Batu kita Karas. ke Batu Karas naik mobil. Gitu kayak 10 jam nyetir aja Batu udah Karas kayak. jauh, Batu Karas jauh lumayan 8 lah. jam. Batu Karas Sukabumi ke sana. Iya. Set. Tapi tempatnya enak banget. Oh ya? Mm-mm. Mau Tempatnya enak nyobain banget. karena- Tapi Bapak ini nggak apa perjalanannya jauh ya? Iya, Dan jalanannya juga 10 jam. nggak gitu bagus jalanannya. Nggak apa-apa. Tapi nyampe sana oke. Iya. Ya, nanti saya pikirkan lagi. Saya naik pesawat kok, Mas. Tapi mungkin kalau lo ke Batu Karas lagi, saya kan itu di jalanannya banyak yang berlubang-lubang kan? Banyak banget. Mozaik. Nah, lu tambah pakai mozaik. Enak kan tuh nyambungnya ya? Nah, itu bisa tambah pakai mozaik bridging. Tanya dong sama Jim Bacor. Hah? Kenapa sih Jim Bacor? Dia mah jago, seniman dia tuh. Sejak 2 tahun udah nambal jalanan. Oh, si Jadi Jim. jalanan berlubang di Chicago itu dia udah tambal-tambal dari umur 2 Nanti tahun. kita pindah ke Chicago akhirnya. Di Chicago. Iya. Oh, udah pindah. Jadi di siapa namanya? Chicago. Jim Bacor. Dulunya dia di Ciseeng, dia di Chicago. Ini dari Ciseeng nih ya. Dia nambal jalanan dengan mozaik yang unik ya. Dia juga, dulu dia membuat sketsa seni mozaik terlebih dahulu dan menyiapkan perlengkapan dari bahan palu, tang, pecahan marmer hingga kaca keramik. Bagus ya, keren ya. Ini seni mozaik karya Jim Bacor ini dihiasi nomor seri yang ternyata merupakan jumlah jalanan rusak di Chicago. Ternyata di Chicago juga banyak banget jalanan rusak. Dia mau nggak ya ke Indonesia ya?
Jangan kesian, terus habis itu dimosaik. Pecah semua, ulang lagi. Bukannya apa-apa, banyak banget yang berlobang. Dia ngebocaikin juga sampai capek. Bingung. Malah ada yang berlobang banget diisi ikan lele sama orang-orang. Saking ke dalam. Ada lagi trotoar. Jadi empang. Trotoar ya, dibongkar ada batu bacan di situ. Aduh, udah aneh-aneh aja. Orang Langsung sih. buka lapak. Beneran ada kejadian di Tomang, jadi di Jakarta. Iya, di Jakarta. Saking gilanya sama Batu. batu bacan, orang ngebongkar trotoar karena yakin di situ ada batu. kejadian Trotoar bener. dirusak demi ada batu. Akhirnya sama Gubernur Ahok dihukum kan? Iya, dihukum. Itu emang ada benar-benar kejadian nyata. Kayak dia pusing. Ntar kalau dia bikin mozaik-mozaik di Jakarta, ntar disangkanya batu lagi. bacan. Kata dekat tuh biar apa sih, fans? Kalian lebih dekat? Biar kita makin deket aja. Udah makin deket aja, tidak ada jarak. Soalnya ngeband tuh gitu, kalau tahunan lama-lama kita makin Lama-lama jauh terus menjauh. bubar. Iya sih kayak Bang Andre waktu itu ya, Pak. Sabar ya Bang Andre. Tapi kan udah keluar lagi lagu Hindari. Kamu kok tahu sih? Mau nggak CD-nya? Aku selalu nonton Pak Andre loh. Terima kasih ya. Mau nggak? Mau CD-nya Bang Andre nggak? Tadi kemarin Overkiss dapat CD-nya Bang Andre, Iya. tapi CD kosong. CD kosong. Kotaknya doang. Nggak ada CD-nya. Lah, gitu. Isi sendiri dong. Download sendiri. Download sendiri. Download sendiri ke CD Download sendiri. sendiri. Kan ada iTunes. Download dari iTunes. Ih, bagus itu promonya ya. Bayar kan Iya. Tetap bayar ya dia. Bayar lagu ya. Oke, kita akan lihat penampilan dari dekat Nyanyi ya, oke, seperti nyanyi ya. apa hanya di pagi-pagi. Semangat!